Baik, baik. Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita selalu sehat, selalu sukses semua urusan. Itu maunya begitu ya. Baik, baik, baik. Pada video ini akan dibahas mengenai dipaksa mengundurkan diri oleh perusahaan. Nah, ini maksudnya dipaksa ya pekerja ya. Pekerja dipaksa mengundurkan diri oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini tentu yang dipaksa mengundurkan diri adalah pekerja, yang memaksa adalah perusahaan ya. Oke. Perusahaan mengendaki terjadinya PHK ya, maunya perusahaan. Jadi maksudnya perusahaan itu maunya terjadi PHK. Nah, PHK ini si pekerja karena mengundurkan diri. Oke. Pola penyebab PHK adalah karena pekerja mengundurkan diri. Nah, tapi mengundurkan dirinya itu karena terpaksa, karena dipaksa. Nah, bagaimana nih menghadapi paksaan seperti ini? Kan itu kan. Oke, baik. Mengapa perusahaan melaksanakan PHK dengan cara memaksa pekerja meminta mengundurkan diri secara tertulis? Kenapa kok begini? Ya ini bisa terjadi ya, dan sudah terjadi ya. Baik. Padahal pekerja masih mau bekerja di perusahaan. Ya pekerja maunya bekerja sampai pensiun di perusahaan kan. Tapi suatu saat dia dipanggil, kemudian oke, eh, pengusaha atau perusahaan mendaki oke, Anda harus berhenti dan ini tanda tangan di sini yang Anda mengundurkan diri. Kira-kira begitu gitu ya. Oke. Nah, cukup banyak ragam penyebabnya. Mengapa perusahaan melakukan cara itu untuk melakukan PHK? Ya, pakai dipaksa dan menandatangani eh, surat pengunduran diri. Oke, ya. Padahal pekerja maunya bekerja terus sampai pensiun. Nah, kita bahas dalam video ini. Seru juga masalahnya ya. Oke ya. Paksa memaksa kan tidak nyaman begitu ya. Tonton videonya sampai tuntas agar lengkap pemahamannya. Oke. Baik ya. Oke. Nah, baik. Jadi judul lengkap daripada video ini adalah dipaksa mengundurkan diri atau resign, perusahaan memaksa, bagaimana pekerja untuk melawan. Oke ya. Wah, ngeri juga nih, serem juga ya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi judulnya adalah dipaksa mengundurkan diri dalam garis miring resign ya. Perusahaan memaksa. Nah, bagaimana pekerja untuk melawan? Bagaimana caranya pekerja untuk melawan? Melawan apa tidak nih? Harus melawan dong, ya kan? Tidak ada paksa memaksa ya. Baik, oke. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai bagaimana untuk mendapatkan koleksi video saya ya, koleksi video saya ya. Oke. Nah, eh, video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan industrial ya. Oke. Sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya yang lain ya. Jadi cukup banyak ya. Nanti lihat saja silakan. Oke. Dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini ya. Yang tampil di screen. Ada dua cara untuk melihat koleksi video saya lainnya yaitu cara pertama bila Anda sedang nonton di laptop. Nah, sedang nonton di laptop dan ingin melihat koleksi video saya bisa langsung. Dan cara kedua adalah bila Anda sedang nontonnya itu di HP atau gadget, juga bisa langsung melihat apa koleksi video saya. Oke. Demikian, semoga koleksi video hubungan sosial bisa membantu teman-teman untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan sosial. Oke. Salam sehat dan sukses selalu. Oke ya. Oh ya, ada info ini ya. Jadi kalau ada yang akan konsultasi ya, konsultasi supaya lebih leluasa, silakan hubungi WA Group nomor di sini ya, 0811 8888 1057. Itu adalah WA Group Hukum Nakar. Silakan kirim pertanyaan ke situ, nanti akan dijawab ya. Oke, baik. Oke ya, ya kita lanjut sekarang ya. Oke. Eh, nah, tampil di screen ya, ini awal sekali ya, oke. Berbagai macam PHK yang perusahaan wajib membayar ya. Jadi tentang PHK itu dua macam. Bicara pembayaran ya. Yang dibicarakan adalah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Ini jumlahnya besar ya. Oke. Jadi ada dua kelompok PHK yang
perusahaan harus membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan ada kelompok yang lain yang perusahaan tidak harus membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nah, khususnya tentang PHK, tentang resign, jadi PHK yang disebabkan karena pengunduran diri itu memang tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Jadi menghemat, ya kan? Jadi yang mengendaki PHK adalah pekerja ya untuk apa diberi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nah itu jadi PHK yang karena mengundurkan diri itu perusahaan tidak ada kewajiban untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Perusahaan hanya cukup membayar eh, cukup membayar mengenai kalau mengundurkan diri itu adalah uang pisah ya. Dan uang pisah ini besarnya tidak pakai rumus, suka-suka perusahaan. Uang pisah dan uang penggantian hak. Uang penggantian hak adalah dalam kaitannya dengan hak atas cuti. Jadi kalau cutinya masih utuh ya cuti itu diganti dengan uang uang penggantian hak. Jadi sekali lagi kalau PHK karena mengundurkan diri itu perusahaan hanya membayar dua hal, yaitu uang pisah dan uang penggantian hak. Tidak ada uang pesangon, tidak ada uang penghargaan masa kerja. Oke, baik ya. Saya kira banyak yang sudah tahu. Oke. Nah, itu sebagai pengantar. Nah, kita lihat sekarang suatu contoh. Ya. Contoh ini dilihat bisa dilihat di PP Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 mengenai PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK. Nah, pada pasal 43 PP 35 tahun 2021 ini ada dua ayat di situ ya. Ayat satu ya, ayat satu, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Efisiensi mengalami kerugian. Nah, efisiensi lalu kemudian melakukan PHK ini pun perusahaan harus bayar uang pesangon dan uang pada masa kerja. Padahal kan keuangannya juga menurun kan kemampuannya. Itu masih harus harus membayar uang pesangon dan uang pada masa kerja. Meskipun uang pesangonnya besarnya hanya 0,5 kali ketentuan ada rumusan di pasal 40 ayat 2. Ya, ya, itu ayat satu. Nah, sekarang ayat 2 masih pada pasal yang sama. Pengusaha dapat melakukan pengusaha hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena alasan berusaha melakukan efisiensi untuk mencegah. Nah, jadi belum belum rugi nih, tapi mencari kerugian. Yang ayat satu tadi sudah mengalami kerugian. Ini untuk mencegah agar supaya tidak rugi. Nah, di sini kalau karena belum rugi, ini uang pesangonnya satu kali nih, kan belum rugi dia, hanya untuk mencegah. Oke ya. Jadi kalau yang sudah rugi itu uang pesangonnya 0,5 kali, ya. Kalau yang sebelum rugi itu satu kali. Itu uang pesangonnya. Ada juga uang penghargaan masa kerja di situ. Nah, dengan kata lain ya, PHK karena apa itu? PHK karena eh, dalam hal ini mengalami dalam rangka untuk efisiensi ya, dalam rangka untuk efisiensi, perusahaan wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan. Nah, ini tidak hanya tentang efisiensi, tentang karena alasan efisiensi. PHK karena penggabungan dari perusahaan itu digabungkan begitu, perusahaan karena diambil alih atau diakuisisi, kemudian perusahaan mengalami kerugian. Kalau ini kan tadi baru sudah ya tadi kerugian ya. Kemudian pekerja mengalami pilot. Pilot itu perusahaan tutup karena perusahaan tidak bisa bayar utang kepada kreditur. Atau perusahaan karena force majeure, karena keadaan memaksa. Nah, itu semuanya dengan uang pesangon dan uang penghargaan. Wow, besar itu. Besar itu. Oke. Nah, maka si perusahaan ini menggiring pekerja untuk PHK karena resign, karena pengunduran diri. Oke. Ini yang akan kita bahas di dalam video ini ya. Oke. Nah, baik. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya, nah, di sini adalah penampilan di sini ya. Oke. Nah, pada pasal 52. Nah, tadi adalah pasal 43, sekarang pada pasal 52 ya. Pasal 52 ayat 1 ya, pasal 52 ayat 1, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh ya
karena alasan pekerjaan buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PK, PP atau PKB. Ya, jadi di PHK karena melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran itu pelanggaran yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Jadi bukan pelanggaran mendesak, ya. Jadi sudah diberikan peringatan dulu, gitu kan. Nah ini juga sama, melakukan PHK karena pekerja melakukan pelanggaran, ya, dan sudah diberi peringatan masih tetap melanggar, maka di PHK, PHK itu pun juga masih ada uang pesangon, meskipun hanya 0,5 kali. Tapi kan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja itu besar juga, gitu kan. Nah, yang tidak mendapatkan uang apa-apa itu adalah karena PHK alasan mendesak. Nah, itu baru. Nah, PHK alasan mendesak, perusahaan hanya berkewajiban memberikan uang pisah dan uang penggantian hak. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, itu ceritanya, latar belakangnya ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat sistematikanya sekarang. Ya. Bicara dari segi pembayaran oleh perusahaan pada pelaksanaan PHK. Dan khususnya di sini yang menyangkut tentang pembayaran berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nah, yang di atas itu adalah tentang PHK yang mewajibkan perusahaan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Yaitu ya, PHK karena perusahaan melakukan efisiensi, ya misalnya ya, PHK karena pekerja melakukan pelanggaran ringan. Nah, tadi ya, pelanggaran ringan itu pakai surat peringatan dan sebagainya masih belum membaik ya di PHK itu pelanggaran ringan ya. Oke. Kemudian PHK karena eh, katakanlah perusahaan pilot ya, pilot itu pun juga harus dengan uang pesangon dan uang pengadaan masa kerja. Ya. Bagian kedua di bawah ya, yang merah itu ini adalah PHK yang sama sekali perusahaan tidak wajib membayar uang pesangon dan uang pengadaan masa kerja. Nah, di sini perusahaan hanya membayar uang pisah dan uang penggantian hak. Nah, itu contohnya PHK yang resign itu, oke ya, PHK yang resign ya, oke. Nah, di situ atau pekerja karena mangkir 5 hari berturut-turut tidak ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu pun juga tanpa uang pesangon dan uang pengadaan masa kerja. Tapi yang terang di sini resign adalah yang di bawah itu, yang merah. Jadi ini yang diarahkan atau dikehendaki oleh pekerja. Meskipun perusahaan itu katakanlah mengalami kerugian atau perlu melakukan efisiensi, nah agar menghemat maka si pekerja itu diarahkan dengan PHK karena resign. Kan tidak ada uang pesangon dan uang eh, eh, penghargaan masa kerja ya, UPMK. Ya, tidak ada uang pesangon, tidak ada UPMK, uang penghargaan masa kerja. Itu maksudnya ke sana. Kenapa terjadi pemaksaan, rekayasa dan sebagainya. Oke, ya. Nah, bagaimana sekarang cara bekerja melawan strategi taktik perusahaan tadi? Sebetulnya memang harus dilaksanakan dengan katakanlah perusahaan akan melakukan efisiensi. Itu dengan konsekuensi kalau melakukan efisiensi, jalur efisiensi, maka perusahaan harus membayar uang pesangon dan uang penghargaan UPMK, uang penghargaan masa kerja. Ya, tapi maunya adalah hanya membayar eh, uang pisah dan uang penggantian hak. Nah, begini caranya ya. Oke. Berikut bagaimana cara bekerja melawan atau strategi atau taktik perusahaan ya agar supaya tidak harus membayar uang pesangon dan uang penggarang masa kerja. Oke. Nah, bagaimana caranya bekerja melawan ini ya? Bagaimana caranya bekerja melawan katakanlah strategi perusahaan yang merugikan pekerja itu ya? Satu ya, oke. Pekerja tetap menolak perintah atau bujukan perusahaan untuk menandatangani surat pernyataan minta resign atau pengunduran diri. Karena kenyataannya pekerja masih mau terus bekerja. Pekerja tentu tidak mau menganggur begitu saja kan. Maunya bekerja sampai pensiun gitu kan. Oke. Dua, ya. Salah satu sahnya satu perjanjian atau perikatan yaitu perjanjian antara pengusaha dan pekerja tentang PHK resign ya. Itu kan harus para pihak tanda tangan ya kan. Jadi si pekerja apa itu minta resign katakanlah begitu ditandatangani oleh perusahaan ya. Nah, ini salah satu syaratnya sahnya perjanjian ada para pihak di situ
yaitu perjanjian terjadi karena adanya paksaan ya, terjadi karena paksaan, bukan karena kesepakatan beberapa pihak. Jadi dalam hal ini ya, perjanjian itu tidak sah karena paksaan sebetulnya, ya. Karena syarat sahnya suatu perikatan itu adalah sepakat, cakap, adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal gitu kan. Itu kalau perdata ya, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya paksaan. Tidak sah ini gitu kan. Oke. Angka tiga, bila perusahaan secara sepihak memaksa merumahkan pekerja, pekerja ya sudah, kamu nggak mau resign ya sudah, tinggal di rumah saja. Dan juga pekerja tidak pekerja itu tidak mendapatkan upah. Nah, dia dirumahkan karena pekerja menolak menandatangani pernyataan minta resign, lalu perusahaan tidak membayar upah karena pekerja sudah dirumahkan, maka saatnya langkah tertentu harus dilakukan di pekerja. Nah, kalau sudah dibegitukan ini serius ini kayaknya. Harus langkah tertentu dilaksanakan oleh pekerja ya. Bayangkan dirumahkan, tidak diberi upah, ya, eh, dan statusnya tidak menentu seperti itu ya. Oke. Nah, bila angka 3 terjadi di atas itu ya, berarti sudah terjadi perselisihan atau sengketa antara perusahaan dengan pekerja. Ah, ya kan? Kalau keadaan angka 3 itu terjadi, itu sudah terjadi perselisihan. Ya, perselisihan harus diselesaikan. Nah, cuman caranya bagaimana? Ini kan ceritanya bagaimana pekerja melawan perusahaan ya. Oke. Angka 5. Laksanakan bersama-sama dengan teman pekerja yang senasib, apakah 2, 3, 4, 5, dan sebagainya, untuk memproses penyelesaian perselisihan hubungan sosial antara perusahaan dengan pekerja. Jadi kalau sudah terjadi angka 3 ini, sudah terjadi perselisihan hubungan sosial. Ya tentu tidak semua pekerja mahir atau tahu tentang bagaimana penyelesaian secara hukum ya. Nah, jadi di sini petunjuknya ya. Oke, baik. Angka 6. Penyelesaian perselisihan hubungan sosial ya diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pada intinya adalah ada tahapan. Ada 3 tahapan lah mudahnya ya. Tahap satu adalah perundingan bipartit. Eh, Kalau tahap satu tidak mencapai kesepakatan, lanjut ke tahap dua, mediasi. Mediasi ini dilakukan oleh Disnaker, ya, mediator dari Disnaker. Nah, mediasi tidak bisa mencapai kesepakatan, ya apa boleh buat. Langkah yang ketiga adalah bekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Sosial atau sering disingkat dengan PHI. Dan ya perkiraan saya, ya hitung-hitungan saya, maka pekerja akan menang ya dengan kondisi yang seperti tadi, akan dimenangkan di pengadilan dalam sidang PHI. Oke, ya menang berarti ya mendapatkan apa yang diharapkan ya. Oke. Nah, 7 ya, pekerja perlu untuk itu ini dia ya bisa diasumsikan pekerja kan awam ya, tidak banyak tahu begitu ya tentang bagaimana cara menyelesaikan penyelesaian sosial. Nah, pekerja perlu segera mendatangi disnaker setempat untuk minta bantuan atau arahan untuk mendapat penjelasan tentang tata cara penyelesaian perselisihan sosial. Tadi yang saya sebut di angka 6 itu ya. Oke. Dan bantuan untuk menghadapi perusahaan. Iya dong, adalah tugas pemerintah ini ya untuk melindungi pekerja yang katakanlah ditekan oleh pengusaha ya, begitu ya. Oke. Angka 8, untuk mengajukan gugatan ke PHI, perwakilan pekerja bisa mendatangi kantor hukum. Kantor hukum apa saja ya, atau sering disebut law firm ya. Coba datang ke sana lah. Tidak apa-apa kok. Mereka akan buka pintu dengan baik ya, kantor hukum apapun, untuk minta bantuan gratis. Jadi bilang sama resepsinya, saya adalah pekerja PT ABC, mau ketemu dengan pengacara gitu ya, untuk minta bantuan gratis. Nanti akan diteruskan oleh si apa resepsionis kepada uh, pimpinannya ya, begitu kan. Nah, karena ada ketentuan ya bahwa advokat atau pengacara itu berdasarkan undang-undang advokat wajib juga melakukan pro bono. Pro bono itu artinya gratis. Jadi advokat membantu orang yang beracara dan orang itu tidak mampu, maka wajib advokat itu membantu dan tidak dibayar. Ada itu. Ya, semua advokat tahu tentang hal ini ya. Semua pengacara tahu tentang hal ini. Bisa juga mendatangi universitas tertentu. Universitas apa saja lah, ya. Apakah universitas negeri atau universitas swasta, datangi. Biasanya fakultas hukum dari universitas itu mengadakan biro bantuan hukum. Nah, ini juga bisa melayani dengan gratis ini. Karena yang ada di situ adalah dosen fakultas hukum dan juga
para mahasiswa Fakultas Hukum secara bergantian. Nah, mereka praktek ya, mau praktek begitu. Nah, oke, bisa seperti itu. Atau juga mendatangi kantor LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum Gratis. Itu semua urusan gratis semuanya lah. Sampaikan saja, mereka akan membantu. Oke, tugas mereka ya. Nah, kalau sudah dibantu mereka, ini angka 9 ini. Insya Allah para pekerja akan menang di PHI. Maju terus ya. Oke, jangan khawatir, jangan khawatir. Yang penting Anda tahu logikanya. Coba baca berulang kali atau tonton berulang kali ini yang tentang yang ini ya. Petunjuk angka 1 sampai dengan 9. Kalau Anda ditekan atau diperlakukan ya seperti itu tadi oleh perusahaan. Kalau demikian ya. Ya, tidak semua perusahaan jahat, bukan, bukan. Ini mungkin bisa terjadi lah dalam kasus-kasus tertentu. Saya tidak mengatakan semua perusahaan seperti itu. Tidak, ya tidak. Nah, ini bisa terjadi seperti itu ya. Jelas ya. Nah, jadi itulah bagaimana solusinya bila Anda berhadapan dengan perusahaan yang melakukan hal seperti itu. Apabila mudah-mudahan tidak pernah ya. Ya. Oke, saya kira cukup jelas. Oke, sampai di sini ya. Eh, Bagaimana ini kiat bagi pekerja apabila dalam hal bekerja ditekan oleh perusahaan, apabila ya, maka begitulah caranya untuk melawan. Ya, ditekan harus melawan ya, tidak menyerah begitu saja. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat dan seperti biasa bagikan video ini kepada atasan Anda kalau Anda bekerja di kantor atau pada teman selevel atau mungkin pada eh, staf bawaan Anda. Oke, bagi ilmu kan bagus-bagus saja ya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi pada video yang akan datang yang tidak kalah hebohnya dan serunya dan silakan ditonton sampai tuntas ya. Oke, jadi bisa menguasai apa isinya ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam sukses. Ya, ya.